Halo teman-teman, sebelumnya gue mau nanya deh sama lo, seberapa positif sih diri lo? Bagaimana cara lo mengendalikan diri lo untuk menghadapi keadaan di mana keadaan itu tidak berjalan dengan yang lo harapkan? Nah, dari sini kita bisa tahu nih, mengukur apakah kita orang yang optimisme atau tidak. Well, penelitian menunjukkan bahwa optimisme orang yang lebih optimis ketimbang orang lain akan hidup jauh lebih sukses, jauh lebih sehat, dan bahkan hidup jauh lebih lama. Tapi untuk kamu yang lebih berorientasi berpikir pesimis, jangan khawatir karena kabar baiknya optimisme bisa dikembangkan. Mari kita obrolin tentang optimisme lebih lanjut di episode kali ini dan ini adalah Ngoceh 30 Hari Project Ramadan dari Queen Nenek Ika Shiva. Enjoy! Optimisme itu secara harfiah artinya adalah berpikir positif. Jadi kita mampu dalam suatu keadaan tertentu tetap berpikir positif dan mencari jalan keluar untuk bisa turn sesuatu yang failure menjadi sesuatu yang sukses. Itulah konsep dasar dari optimisme. Jadi kalau dari sini jadi teman-teman bisa menarik garis ya, bahwa optimisme itu bukan artinya positif setiap saat. Karena kalau misalkan positif setiap saat itu artinya berlebihan. Sedangkan kalau pesimis artinya optimismenya itu berkekurangan. Nah, optimisme ini adalah bisa menjaga pemikiran positif kita di tengah-tengah sesuai dengan kenyataan, tapi juga nggak pesimis banget. Karena kalau misalkan terlalu berlebihan positif ya, itu namanya adalah Pollyanna. Pollyanna ini sebenarnya sebuah cerita tentang seorang gadis yang dieksploitasi saat dia pindah ke sebuah kota tertentu. Jadi saat dia pindah ke kota itu, dia tuh tidak bisa mengartikan keadaan-keadaan yang mengancam keamanan dirinya gitu. Pada akhirnya dia tereksploitasi. Dia bisa seperti itu karena selalu menganggap setiap situasi itu secara pandangan yang positif. Dan ini sudah terlalu berlebihan dan akhirnya justru malah membahayakan dirinya. Makanya hati-hati, optimisme itu juga ada batasannya. Dan that's why kita perlu soft skill ini untuk bisa mengimbangi pikiran positif kita terhadap suatu hal tertentu. Contohnya seperti ini, teman-teman punya usaha dan ternyata suatu hari usahanya teman-teman ini bangkrut sampai 30 miliar. Orang yang positif atau Pollyanna yang berlebihan gitu ya, positivismenya atau optimismenya, dia akan berpikir nggak apa-apa, tetap kerjakan orang-orang sebanyak mungkin, tetap produksi barang sebanyak mungkin, kita pasti akan bisa mendapatkan keuntungan untuk menutup kerugiannya. Dia terlalu positif sampai dia lupa untuk bisa realistis dan dia lupa untuk menyelesaikan masalah yang ada. Pada akhirnya justru bangkrutnya malah tambah banyak. Karena apa? Saat dia tetap meneruskan kegiatan produksi, ya biayanya makin naik. Justru bukan mendapatkan profit yang lebih tinggi, malah profitnya makin rendah dan tidak bisa menutupi kebangkrutan itu. Jadi optimisme ini harus optimisme ini lebih kepada mengendalikan sifat positivisme kita terhadap sesuatu. Kayak gitu. Nah, kenapa optimisme ini penting? Karena untuk bisa ngebedain mana yang real dan mana yang negatif. Kalau misalkan orang tidak punya optimisme, dia akan kesulitan untuk bisa membaca hal-hal yang sebenarnya terjadi. Jadi kita harus punya optimisme yang realistis untuk bisa mengetahui bahwa setiap hal yang kita lakukan itu tidak akan berjalan seperti apa yang kita kehendaki. Dan saat itu terjadi, kita bisa memikirkan solusi-solusi yang terbaik untuk bisa turn yang negatif itu menjadi sesuatu yang positif. That's why kita perlu banget sifat optimisme. Lalu apa hubungannya di dunia kerja? Nah, gue mau cerita tentang wawancara Oprah Winfrey. Jadi waktu itu Oprah Winfrey, siapa sih yang gak tahu Oprah Winfrey? Gue yakin lo pada tahu lah ya. Ditanya ini, Mbak Oprah gitu kan, Mbak Oprah Winfrey ditanya, sebenarnya kalau misalkan kamu dikembalikan ke awal kehidupan kamu tuh pengen jadi apa sih? Dia bilang, kalau saya tuh pengen banget mempunyai kemampuan untuk membedakan radiator dan saluran air. Apa maksudnya radiator dan saluran air? Ini bukan barang benerannya ya. Jadi radiator itu adalah perumpamaan untuk orang-orang yang bisa menyebarkan kehangatan kepada orang lain, menyebarkan aura positif kepada orang lain. Sedangkan saluran air adalah kebalikannya, di mana saluran air adalah ungkapan untuk orang-orang yang menyebarkan aura negatif yang buat orang tuh tertarik ke dalam hidup dia dan menyeluncur turun ke bawah kayak gitu saluran air. Dia ingin membedakan hal ini karena dia ingin menyebarkan aura optimisme. Dia yakin bahwa orang yang mempunyai sifat radiator itu pasti lebih disenangi di dunia kerja.
Kenapa? Kalau misalkan orang optimis, lu lebih pilih mana? Kerja sama orang yang saluran air atau radiator? Kalau gua lebih suka kerja sama orang yang radiator. Karena apa? Gua kan terpancar aura, kena kecipratan nih aura optimismenya gitu kan. Sehingga gue bisa menjalankan sesuatu dengan sangat baik, dengan sangat positif. Ketimbang orang saluran air yang justru malah bikin gue malah makin down gitu kan. That's why optimisme sangat dibutuhkan di dunia kerja. Well, ada 4 penghalang kalau misalkan lo mau jadi optimisme ya. Ada 4 penghalangnya. Yang pertama, ekspektasi. Orang-orang terkadang lebih milih untuk berekspektasi rendah ketimbang berekspektasi tinggi. Kenapa? Karena suatu saat misalkan ekspektasinya tidak jalan sesuai dengan harapan, ya seenggaknya dia nggak ngerasain sakit-sakit amat. Nah, ekspektasi yang terlalu rendah ini bisa menghalangi kamu untuk menjadi seorang yang optimis. Karena lo nggak akan naik, nggak upgraded yourself gitu. Kalau misalkan ekspektasi lo rendah-rendah atau cetek-cetek aja. Orang yang ekspektasinya tinggi, memang dia akan merasakan sakit yang jauh lebih tinggi. Tetapi dengan begitu dia akan belajar untuk bisa optimis dalam setiap kegagalannya. Lalu yang kedua ada ilusi positif. Ini berkaitan dengan Pollyanna. Jadi saat dia terlalu positif gitu kan, dia gue bisa, gue tuh punya kemampuan dan segala macam. Dia terlalu berorientasi pada dirinya dan akhirnya menciptakan sebuah ilusi positif yang membuat dia sulit untuk menyadari hal-hal ataupun hal-hal realita yang terjadi di sekitarnya. Jadi menciptakan sesuatu yang sebenarnya itu belum tentu terjadi gitu. Lalu yang ketiga, masalah dengan penegasan dan visualisasi. Ini bisa menyebabkan optimisme kita tidak berkembang dengan baik karena kita tidak bisa membedakan mana yang realita dan mana yang khayalan. Orang yang optimismenya terlalu berlebihan akan berkhayal terlalu berlebihan pula, dan ini bisa menyebabkan kamu kesulitan untuk mengembangkan optimisme kamu. Lalu yang keempat, suasana hati yang murung. Ini pasti berkaitan banget sih, karena soft skill itu memang berkaitan dengan internal kita. Jadi kalau misalkan suasana hati kamu murung, kamu akan sulit untuk optimis kepada orang lain, ya nggak? Contohnya, kamu lagi jalan gitu kan, kamu lagi hatinya murung gitu, lagi sebel, keluar dari rumah tuh habis berantem sama mamah misalkan, dan saat di jalan ketemu sama orang nih, kamu sapa nih dia, hai, contohnya Andi, hai Andi gitu kan, ternyata si Andi ini malah nggak bales teguran kamu, jadi dia sama-sama lagi murung. Kalau misalkan hati kamu lagi murung kayak, ih anjir, apa sih si Andi ini, gue tegur kok malah kayak begitu dan segala macam, kamu malah berpikiran negatif atau suuzon sama orang ini. Tapi coba bedain. Kalau misalkan suasana hati kamu lagi senang saat orang lain tidak menjawab teguran kamu, maka yang kamu pikirkan adalah, mungkin dia lagi sedang punya kesusahan juga, atau mungkin hatinya juga sedang murung atau bagaimana. Jadi kamu berpikir lebih positif. Itu jadinya suasana hati yang murung itu akan menghalangi kamu untuk berpikiran positif. 4 penghalang untuk bisa berpikiran secara optimisme. Yang pertama, ekspektasi. Yang kedua, ilusi positif. Yang ketiga, masalah dengan penegasan dan visualisasi. Dan yang keempat adalah suasana hati yang murung. Well, di awal gue bilang kalau optimisme ini bisa dikembangkan, iya betul. Dan lagi-lagi gue akan membahas 10 langkah untuk bisa mengembangkan soft skill ini. Yang pertama, menerima hal-hal yang bersifat negatif. Gue tadi berkali-kali bilang bahwa optimisme itu tidak terlalu menghindari hal yang negatif, tapi dia justru aware sama hal-hal negatif tersebut. Jadi semoga teman-teman udah paham ya sama penjelasan gue bahwa optimisme itu lebih ke tengah-tengah. Dia itu gak yang terlalu muluk-muluk optimis, tapi dia juga gak terlalu pesimis banget. Jadi dia bisa menerima hal-hal yang negatif. Coba deh lebih terima hal-hal yang negatif. Oh ya udah, kalau misalkan gue failure, ya udah gue terima nih hal yang negatif ini. Justru dengan menerima itu lu akan bersikap lebih bijak dan bisa optimis ke depannya. Jadi saat lo menghadapi sebuah kegagalan, ya bukan dengan menghindarinya gitu, justru antepin. Ibaratnya anjing nih, kalau misalkan anjing ini adalah sebuah kegagalan gitu kan, anjing kalau misalkan kegagalan lo hindarin dan lo nggak terima, lo trauma akan hal itu, ya anjing itu akan terus ngikutin lo gitu, dan lo akan selalu capek gitu kan dikejar-kejar sama bayangan kegagalan ini. Tapi coba lo lebih bersikap menerima ini. Oke, gue duduk, gue jongkok, gue hadapin tuh anjing gitu kan. Coba lihat anjing itu, apakah dia akan ngejar lo? Enggak, dia justru akan berdamai dengan lo, dan akhirnya lo bisa menerima kegagalan tersebut. Lalu apa? Menciptakan lo yang lebih optimis lagi. Oh, ternyata kemarin gue gagal karena ini nih. Oke, gue harus memperbaiki ini, dan akhirnya menciptakan sebuah harapan bahwa next time kalau misalkan lo coba lagi, bisa jadi hasilnya berbeda dengan apa yang sudah lo lakukan. Betul gak? Yang kedua,
coba untuk memikirkan kembali kebahagiaan, karena terkadang orang-orang yang sulit untuk berpikir optimis itu karena terlalu mempertahankan hal-hal yang bukan milik mereka. Coba evaluasi diri lo, siapa-siapa aja yang bisa tinggal bersama lo, ataupun hal-hal yang bisa lo miliki, dan lepaskan hal-hal yang tidak bisa lo miliki. Karena balik lagi tadi, menciptakan suasana hati yang bahagia. Kalau misalkan kita bisa mencari kebahagiaan kita, maka kita akan bisa lebih mudah untuk optimis terhadap hal-hal di sekitar kita. Yang ketiga, bertindak seakan-akan. Terkadang kita kayak contoh lah ya, gue kerja gitu kan, aduh kayak males banget nih WFH. Tapi coba deh, untuk bisa menciptakan sisi yang positif saat kita mau kerja sesuatu hal yang kita nggak suka banget nih, untuk bisa menciptakan hal yang positif adalah bertindak seakan-akan. Kayak lu diem dulu 10 menit gitu kan, aduh kayaknya asik nih. Ciptakan optimisme itu ke dalam pikiran teman-teman, kalau pekerjaan yang awalnya teman-teman anggap gak suka tapi ternyata asik selama 10 menit pertama. Lalu coba dikerjain. Bisa jadi itu berubah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Gue udah coba itu hari ini, dimana gue diminta sebuah pekerjaan untuk membuat sebuah bagan yang awalnya kayak aduh apaan sih ini, gue males banget. Tapi gue coba takes time, setelah baca buku ini gue takes around 10 minutes gitu kan. Terus gue berpikir bahwa pekerjaan ini asik, dan akhirnya tada 5 menit kemudian pekerjaan itu selesai. Dan it works teman-teman, bener-bener itu udah gue alami sendiri. Lalu yang keempat, latih gaya menjelaskan Anda. Coba deh untuk teman-teman refleksikan kepada teman-teman, selama ini kalau misalkan teman-teman mendapatkan kabar yang tidak teman-teman sukai, bagaimana cara teman-teman menghadapinya. Nah dari situ kita udah bisa mengukur apakah optimisme kita sudah berjalan atau belum. Yang kelima, coba untuk melakukan pendekatan A, B, C, D, E. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang tidak work out, tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, coba lakukan A, B, C, D, E. Kenapa ya yang A? Kenapa ya gini. Oh ternyata kayak gini, oke pendekatan ke B. Kalau misalkan kayak begini, gue harus seperti ini. Jadi kita menelaah atau menganalisis segala sesuatunya secara precisely, secara mendalam gitu, secara deep. Lalu yang keenam, singkirkan buku-buku pengembangan diri, karena banyak banget buku pengembangan diri yang memotivasi kita untuk sukses, pada akhirnya malah memberikan bias positivisme. Jadi bisa jadi itu memang sukses di orang lain gitu, kamu bisa, kamu ini, tapi kan sebenarnya jalan kesuksesan orang itu beda-beda. Jadi coba jangan terlalu terbuai dengan buku-buku pengembangan diri atau buku-buku motivasi, karena cerita orang pasti berbeda-beda. Andai kata teman-teman mau mengkonsumsinya, coba tempatkan diri teman-teman bahwa teman-teman berbeda dengan orang yang memberikan inspirasi. Kita boleh menjadikan Mark Zuckerberg adalah role model kita, ataupun Mary Riana adalah role model kita, tapi kita jangan terbuai ataupun termakan positivisme yang diberikan, karena setiap orang itu mempunyai jalan yang berbeda-beda. Justru belajar dari kegagalan mereka gitu, bukan termakan omongan-omongan yang jangan ragu, investasikan aja segini, jangan gitu kan, jangan terlap, maksudnya gimana ya, jangan termakan ataupun terpengaruh terlalu dalam deh. Itu yang gue tangkap dari buku ini. Jadi kita boleh menjadikan seseorang role model kita boleh baca autobiografi atau biografi mereka, tapi jangan paksakan semuanya itu fit in ke dalam hidup kita. Yang ketujuh, berhenti berusaha berpikir secara positif. Ini untuk mencegah kita supaya tidak terlalu banyak berpikir positif pada setiap banyak keadaan. Supaya apa? Supaya kita menghindari yang tadi gue bilang yaitu Pollyanna. Betul. Yang ke-8, menjadi radiator, menjadi seseorang yang memancarkan positivisme kepada orang lain. Kalau misalkan orang lain lagi pesimis, ya lu balikin gitu. Nggak boleh pikir kayak gitu. Itu tuh jadi karena kayak gini-gini. Coba mau turn negatif mereka ke yang positif. Tapi jangan maksain ya. Kalau misalkan emang negatif, ya udah sabarin dia, bukan dengan mencoba dia untuk mikir yang positif gitu. Karena nanti balik lagi jadi Pollyanna. Lalu yang 9, melihat peluang saat kita gagal. Ya udah, coba kita lihat peluang apa nih yang kira-kira bisa kita lakukan saat ini tidak work out. Karena dengan begitu kita bisa melatih solution seeking kita, dan itu menciptakan kita sebagai seseorang yang positif. Dan yang terakhir, menemukan cara untuk mengurangi kecemasan dan kekhawatiran. Semua orang pasti rentan dengan rasa khawatir, tapi coba deh teman-teman reflect lagi. Kalau misalkan gue khawatir akan sesuatu, gue coba untuk take a deep breath, dan gue lebih milih untuk tenang dulu, karena gue adalah orang yang overthinking, gue parah overthinkingnya. Tapi lama-lama gue mencoba untuk kayak take a deep breath, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu dipikirin, dengan cara menjauhkan diri gue dari media sosial ataupun handphone. Dengan seperti itu gue akan punya me time yang lebih banyak, dan saat itu terjadi gue akan banyak refleksi terhadap diri gue. Coba cari caranya teman-teman sendiri deh, gimana caranya saat teman-teman menghadapi sebuah kekhawatiran. Karena kalau gue saat gue refleksi diri gue sendiri dan gue cari jawabannya atau me time gitu kan,
gue akhirnya menciptakan sebuah arahan diri gue untuk lebih optimis menghadapi kekhawatiran tersebut. Ah udah, lu jangan usah khawatir net gitu kan, itu itu cuma perasaan lu aja, lu bisa kok gini 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 dengan cara seperti ini. Jadi jawabannya ada di diri teman-teman sendiri. Well, itu dia tentang optimisme. Jadi gimana nih teman-teman? Teman-teman udah punya jiwa optimisme belum? Apakah kebanyakan atau malah kekurangan? Yuk kita perbaiki diri lebih baik lagi. Semoga kita bisa jadi orang yang optimis. Karena menurut Winston Churchill, orang yang pesimis hanya melihat kesulitan dalam sebuah kesempatan, tapi orang yang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Yuk kita jadi orang yang optimis dan menjadi seseorang yang radiator menyebarkan positivisme kepada orang lain. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Ini adalah soft skill yang kelima. Wah, udah yang kelima ya, tinggal 2 lagi. Ya, di episode lain di episode selanjutnya gue akan bahas dua soft skill lagi yang gak kalah pentingnya untuk kita terapkan di abad saat ini. Itu dia episode tentang optimisme. Well, thank you so much teman-teman untuk ngedengerin podcast kali ini, episode kali ini. Terus dukung podcast gue ya dengan cara ya subscribe untuk channel gue di Dinet Nia. Jangan lupa like dan komen video ini. Lalu jangan lupa juga untuk follow podcast gue di Spotify yaitu Podcast Ngoceh. Thank you so much for listening. Sorry kalau misalkan ada salah kata. Bye bye. Wassalamualaikum.